Mbok, menurut Mbok, bagusnya si Maya diapain ya? Tanyaku pada si Mbok. Ia yang sedang mencuci piring dan aku sedang duduk sambil memainkan pisau. Aduh, itu pisau buat apa? Kata si Mbok ketakutan. Ia yang sedang mencuci piring pun segera meraih pisau dari tanganku. Apa sih, Mbok? Ulasku halus. Non, jangan nekat ah. Mending kita jahilin aja tuh si Non Maya. Jangan dengan benda tajam kayak gitu. Wajah si Mbok parno. Memangnya aku pikir aku akan berbuat nekat dengan pisau di tanganku? Aku terkekeh. Pisau sudah ada di genggaman si Mbok. Ya ampun, Mbok, aku masih waras kali. Kalau yang adanya pisau di meja, ya yang aku raba pisau lah. Jawabku masih terkekeh. Syukurlah. Si Mbok pikir Non mau. Enggak lah, Mbok. Aku kan gak jahat. Tindakan kriminal mah aku gak suka. Lebih suka ke menjahili gitu. Biar sesekali pita suara ini dimanjakan dengan tawari yang bahagia. Jawabku lagi. Si Mbok nampak mengelus dada. Ia tak lagi khawatir. Non gak sakit hati? Tanya si Mbok dengan lirih. Wajahnya amat iba padaku. Istri mana yang gak sakit hati sih, Mbok? Ini aku lebih dari sakit hati. Tapi aku tak akan jadi bucin. Aku gak akan menangisi perselingkuhan mereka. Orang semacam Mas Andri tak pantas ditangisi. Bluk. Saat kami masih mengobrol, aku mendengar suara mobil memarkir di depan halaman rumah. Dan terdengar pula suara pintu mobil menutup. Mbok, aku lihat dulu. Si Mbok manggut-manggut. Aku segera berlari, membawa kemucing dan alat-alat bersih lainnya. Ini baru pukul 2 siang. Dan siapa yang datang? Mas Andri. Aku yang tadinya ingin mengintip dari lubang pintu pun tak berhasil. Karena orang dari dalam mobil keburu masuk. Mereka tertawa-tawa bahagia. Dan itu Mas Andri dan si Maya tidak tahu diri. Mereka datang bersama, bawa belanjaan lagi. Aku pura-pura sedang membersihkan lemari dengan kemucing. Juga lap-lap kaca yang padahal sudah mengkilap. Makasih ya sayang, baju sama sepatunya bagus-bagus banget, kata si Maya sambil gelendotan. Mereka jalan santai di belakangku. Masuk pun tanpa permisi, seperti rumahnya saja. Tuan, Nyonya, sudah pulang, sapaku lembut dan amat sopan. Batin ini bergemuruh dan emosi melihat dua orang yang ahli dalam hal penipuan. Emosi menggebu-gebu, namun aku berhasil menahannya. Iya, tolong ambilkan kami minum, Mas Andri menyuruhku. Es jeruk ya, 2 gelas, pinta si Maya sambil gelendotan. Dan kini mereka duduk. Iya, Tuan, Nyonya. Siap. Aku segera berlari ke arah dapur. Akan kubuatkan jus untuk mereka. Jus jeruk sesuai pesanan. Sama cemilannya juga. Jangan lupa. Pinta Maya dengan imingan cemilan. Oke, Non. Seenaknya saja. Tapi biarlah. Biar dia nikmati dulu menjadi ratu di rumah ini. Dan aku menikmati jadi babu di rumahku. Selama beberapa hari ini juga kerjaanku ringan. Semuanya dikerjakan si Mbok. Ia tak boleh membiarkanku bekerja, kecuali di depan Mas Andri, sekedar pura-pura. Maya dan Mas Andri tak curigakah? Yang pastinya tidak. Mereka amat santai saja masuk rumah mewah milikku. Belanja menggunakan uang dari hasil jeripayahku. Selama ini kan Mas Andri tak bisa apa-apa. Hotel terus aku yang jalankan. Dia hanya numpang tenar saja. Non, mau buat apa? Tanya si Mbok. Ini, aku mau buat jus jeruk buat mereka, Mbok. Jawabku sambil meraih beberapa buah jeruk untuk kubuat jus. Si Mbok saja yang bikin, tawar si Mbok. Nggak usah, biar aku saja. Aku menolak tawaran si Mbok. Biar kubuatkan minuman spesial untuk mereka. Minuman jus jeruk spesial yang tak pernah mereka dapatkan dari manapun. Mbok duduk saja, biar aku yang buat ini. Aku kembali meminta si Mbok duduk. Ya wes, si Mbok mau lap piring basah saja. Si Mbok menjawab sambil memulai pekerjaannya. Aku meraih blender. Ku masukkan perasan jeruk manis yang agak masam, biar seger. Namun yang sudah agak busuk sedikit. Untuk menghilangkan aroma baunya, aku bisa atasi dengan sesuatu. Dan tak lupa juga aku juga menuangkan air mentah dari keran. Acap kali aku menoleh pada si Mbok sambil terkekeh.
Si Mbok hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil ikut terkekeh pula. "Pakai cabai, Non," tawar si Mbok. "Jangan dong, Mbok. Entar kan jadi pedes. Nanti mereka curiga. Kalau pakai yang kayak ginian kan masih terasa jus jeruk segar." Aku menjawab sambil terus mengisi blender dengan air mentah dari keran. "Itu apa, Non?" tanya si Mbok saat ia melihatku meraih sesuatu. "Ini serbuk pencuci perut, tapi baru akan bereaksi sesudah beberapa jam. Biar gak curiga, aku akan masukkan ke minuman Maya," aku menjelaskan. "Oh alah," si Mbok menggeleng-gelengkan kepala lagi. Ter. Sudah kuaduk di blender jus jeruk tadi, ditambah es batu yang kuambil dari freezer. Sengaja pula aku mencium aroma lada dan bumbu serbuk biar aku flu. Dan hajim, aku flu di depan minuman mereka. Si Mbok hanya cekikikan. Dan kini jus jeruk asam manis dingin beraroma flu aurel pun sudah jadi. Ku kucek segera. "Ina, kok lama?" teriak Maya. Dia memang rewel. Aku tak menyahut. Langsung saja aku berjalan memberikan 2 gelas jus buat mereka. Ku simpan di atas meja. "Ini untuk Tuan, ini untuk Nyonya," tawarku pada mereka. "Ini gak ada racunnya kan?" kata Maya menuduh. "Silahkan dicoba saja, Non. Atau kalau gak mau, biar saya yang minum." "Memangnya Non baru pertama saya bikinkan minuman?" jawabku lembut, polos. "Sayang, kamu jangan seuzon sama Ina. Ini kan bukan kali pertama Ina buatin kita minum. Ayo diminum," tawar Mas Andri. Dengan jahilnya Maya menukar gelasnya dengan punya Mas Andri. Aku sudah tahu ia akan melakukan ini, karena sejak kemarin ia berpikir kalau aku menyukai Mas Andri. Dia lumayan ketus. Sengaja ku simpan minuman tepat di depan mereka, biar Maya mudah menukar dan mencurigai kalau minuman yang kubuat ada apa-apanya. Tidak kudampingkan. Dan benar saja, Maya nampak menginginkan minuman yang kubuat untuk dia. Namun ku taruh di depan Mas Andri. "Aku mau yang ini," kata Maya ketus. "Boleh," jawab Mas Andri. Lalu Maya meraih gelas jus yang ada di hadapan Mas Andri. Kalaupun Mas Andri yang minum jus berisikan serbuk pencuci perut pun tak masalah. Hanya aku tak masukkan kedua-duanya supaya mereka tak curiga. Curiga pun tak apa. Tinggal ku tendang saja mereka. "Ini cemilannya," tawarku lagi setelah balik ke arah dapur untuk kedua kalinya, mengambil cemilan yang diminta Maya. Kulihat Maya mulai meminum jus yang kubuat dengan penuh cinta itu. Namun belum seberapa, hanya sekedar ku ganti airnya saja jadi air mentah, ditambah debu flu yang keluar dari hidung dan mulutku. Maya nampak menikmati. "Gimana? Kamu merasa teracuni?" kata Mas Andri. Maya diam. Ia merasakan dan menduga-duga. "Enggak kok. Ya, aku takut dia racuni aku saja. Coba yang kamu minum." Tita Maya pada Mas Andri. Aku masih berdiri melihat mereka, karena aku diminta jangan dulu pergi. Kalau ada apa-apa detik itu juga, aku akan mereka hukum. Mas Andri mulai minum, sedikit demi sedikit. "Enggak kok, enak. Aku nggak ngerasain apa-apa," kata Mas Andri. "Ini yang tadinya jus buat kamu kan?" kata Mas Andri lagi. Kini ia kembali meminum jus itu lagi. Hati kecilku hanya terkekeh, namun tak seberapa. Aku masih belum lihai, tapi aku sudah pikirkan rencana ke depannya. Bersambung.